they go down the middle very often. So it's 50-50 for Jordan Pickford. Pick a side and you might actually make a save. And he does. It's a brilliant save, every penalty. Boxing Day Liga Inggris digelar sejak Kamis 26 Desember malam hingga Jumat dini hari waktu Indonesia. Laga edisi Natal itu dibuka dengan pertandingan pembuka Manchester City versus Everton. Dalam jalannya pertandingan, Everton mencoba langsung menekan pertahanan Manchester City begitu laga dimulai. Namun, peluang pertama didapat oleh Manchester City dari tandukan Gvardiol di dalam kotak penalti pada menit ketiga. Namun, bola cuma membentur tiang gawang. Pada menit ke-14, City akhirnya bisa mencetak gol. Bernardo Silva mendapat operan bola dari Doku. Dengan kaki kirinya, ia melepaskan tembakan dari sudut yang sulit. Namun, bola bisa bersarang di pojok kanan gawang Everton. Untuk sementara, City unggul 1-0 atas Everton. Memasuki menit ke-28, Everton balik mengancam dari Gueye. Namun, bola sepakannya masih bisa dihalau oleh kiper Ortega. 2 menit berselang, City mengancam dari aksi Savio. Ia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dengan kaki kirinya. Tapi, bola bisa dihalau oleh Pickford. Memasuki menit ke-36, gol akhirnya kembali tercipta. Everton bisa menyamakan skor berkat gol dari Diaye. Ia mendapatkan kans melepaskan tembakan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Skor pun imbang 1-1. Setelah itu, tidak ada gol lagi yang tercipta sampai babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Manchester City langsung tancap gas. Mereka langsung mengancam dari aksi Gvardiol. Ia menanduk bola umpan dari Foden, tapi bola melebar tipis ke samping gawang. Memasuki menit ke-50, peluang diciptakan oleh Manchester City lagi. Kali ini dari sepakan Fabinho. Namun, bola sepakan kaki kanannya dari dalam kotak penalti masih bisa dihalau oleh kiper Everton. 1 menit berselang, Manchester City mendapatkan hadiah penalti. Sebab Fabinho dijegal oleh Mikalenko di kotak terlarang. Haaland yang maju sebagai Al-Guju eksekutor penalti, gagal memanfaatkan peluang di titik 12 pas. Tendangan 12 pas dari Haaland mampu dibaca dengan baik oleh kiper Everton yaitu Pickford. Ia pun sukses menepis penalti dari Haaland. Setelah Haaland gagal mengeksekusi penalti, City terus menekan tapi kesulitan untuk menjebol gawang Everton. Memasuki menit ke-83, peluang didapat Everton dari tandukan Brentford. Namun, bola masih bisa diselamatkan oleh Ortega. Manchester City pada akhirnya tidak bisa mencetak gol lagi sampai babak kedua berakhir. Laga melawan Everton ini pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil ini membuat Manchester City terpuruk di posisi 6 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 28 poin dari 18 laga. Sedangkan Everton mengemas 17 poin dan naik ke posisi 15. Sementara itu, Chelsea kena comeback oleh Fulham di laga pekan ke-18 Premier League 2024-2025. Pertandingan ini berlangsung tidak mudah bagi Chelsea. Fulham bisa bertahan secara solid dan serangan mereka sangat efektif. Duel di awal babak pertama langsung berjalan dengan sengit. Laga kerap terhenti karena seringnya terjadi pelanggaran. Namun, Chelsea akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-16. Cole Palmer melepas tembakan tak keras tapi terukur dari dalam kotak penalti dengan kaki kirinya. Chelsea pun unggul 1-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Chelsea langsung menggigit pertahanan Fulham. Enzo melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-49, tetapi bola masih bisa ditepis oleh kiper Fulham. Memasuki menit ke-82, Fulham bisa mencetak gol penyeimbang dari tandukan Harry Wilson. Chelsea sempat menekan habis-habisan pertahanan Fulham dan mendapat peluang emas mencetak gol dari sepakan Sancho pada menit ke-90. Akan tetapi bola masih bisa diblok dengan baik oleh kiper Fulham. Memasuki injury time babak kedua, Fulham melancarkan serangan balik dari kanan setelah Sanchez melakukan kesalahan dalam mengoper bola panjang. Bola diintersep oleh Harry Wilson dan diumpan pada Sasa Lukic dan kemudian masuk ke kotak penalti di half space kanan. Ia pun kemudian memberikan operan ke tiang jauh kepada Muniz yang berdiri tak terkawal. Dengan sepakan kaki kirinya, ia langsung melepaskan tembakan mendatar yang membuat Sanchez tak berkutik. Gol ini pun menjadi penutup laga babak kedua. Chelsea 1 dan Fulham 2.
Dengan hasil ini membuat Chelsea tetap mengemas 35 poin dari 18 laga. Tetapi mereka masih berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Sedangkan Fulham naik ke peringkat 8 dengan raihan 28 poin. Sementara itu Manchester United harus menelan kekalahan lagi dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025. MU yang menguasai bola kesulitan menembus pertahanan rapat dari Wolverhampton. Sementara Wolverhampton mampu mengancam MU lewat beberapa serangan balik. Pada menit ke-25, Wolver mengancam gawang MU lewat sundulan akurat dari Stan Larsen. Namun, sundulan Larsen masih bisa ditepis oleh kiper MU yaitu Andre Onana. Masuki menit ke-34, MU mendapatkan peluang untuk mencetak gol melalui sundulan dari Lisandro Martinez. Sayangnya, sundulan dari Martinez masih bisa ditangkap oleh kiper Wolverhampton. Hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh kedua tim. Meski punya serangan yang lebih tajam, tuan rumah Wolverhampton tak mampu membobol gawang MU. Sementara MU yang memegang penguasaan bola juga kesulitan menembus sepertiga akhir pertahanan Wolverhampton. Sayangnya di awal babak kedua pada menit ke-47, Kapten Manchester United yaitu Bruno Fernandes harus mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah usai melanggar Nelson Semedo. Sesaat kemudian pada menit ke-49, Wolverhampton sempat membobol gawang MU lewat sundulan Larsen. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena Larsen lebih dulu terjebak offside. Memasuki menit ke-58, Wolverhampton berhasil membobol gawang MU lewat gol sepakat pojok Matheus Cunha. Gol indah tersebut berawal dari tendangan pojok melengkung yang dilepaskan Cunha yang mengarah langsung ke gawang MU. Sementara kiper MU Andre Onana diapit dua pemain Wolverhampton hingga membuatnya mati langkah. Pada menit ke-82, MU mampu mengancam gawang Wolverhampton lewat sundulan Alexander Garnacho. Namun, sundulan dari Garnacho masih melambung di atas mister gawang Wolverhampton. Lalu gol pemain Korea Selatan yaitu Wang Hee-chan usai meneruskan umpan Cunha pada menit ke-90+7 menambah derita MU menjadi 2-0. Hingga akhir pertandingan tidak ada gol tambahan yang tercipta. Wolverhampton menang 2-0 atas Manchester United. Kemenangan ini membuat Wolverhampton keluar dari zona degradasi setelah naik dari posisi ke-18 ke urutan 17 klasemen Liga Inggris dengan mengemas 15 poin dari 18 pertandingan. Sementara itu, MU masih tertahan di posisi ke-14 klasemen dengan mengemas 22 poin dari 18 pertandingan. Pemuncak klasemen yaitu Liverpool menang 3-1 atas Leicester pada pertandingan Boxing Day Liga Inggris 2024-2025 yang digelar di Stadion Anfield. The Reds tampil agresif dan menekan sejak awal permainan. Namun, justru Leicester mampu mengejutkan Liverpool dengan mencetak gol pada menit ke-6 melalui Jordan Ayew usai meneruskan umpan Stevie Movie Didi. Pada menit ke-45, Muhammad Salah mengancam Leicester melalui tendangan melengkung yang membentur Mister. Di menit ke-45+1, Liverpool pada akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui tendangan melengkung yang dilepaskan oleh Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Pertandingan di babak pertama Liverpool versus Leicester berakhir dengan skor 1-1. Di awal babak kedua, pada menit ke-49, Liverpool berhasil unggul 2-1 lewat gol dari sontekan Curtis Jones. Memasuki menit ke-83, Liverpool berhasil menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat tendangan dari Muhammad Salah. Hingga pertandingan berakhir tidak ada gol tambahan yang tercipta. Liverpool menang 3-1 atas Leicester. Kemenangan ini membuat Liverpool semakin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dengan mengemas 42 poin dari 17 pertandingan yang dijalaninya. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Leicester tetap berada di posisi ke-18 dengan mengemas 14 poin dari 18 pertandingan.